Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Sarota edisi Sabtu 3 Agustus 2024. Firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan yaitu dari Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Bapa di sorga, pagi hari ini kami boleh bangun menyambut harimu yang baru, hari karuniamu kepada kami. Kami akan membaca firman-Mu, tolonglah kami Tuhan, urapi setiap hati kami, berikan kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan kepada kami melalui firman-Mu ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama orang Midian berkuasa atas orang-orang Israel, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangannya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalipun datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku akan menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka jangan kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bacaan kita hari ini akan kita renungkan dalam satu tema, jangan tunggu malah petaka. Jangan tunggu malah petaka. Saudara-saudara, sejarah bangsa Indonesia sampai saat ini tidak terlepas dari berbagai situasi perjuangan yang sangat melelahkan, bahkan membuat banyak peristiwa penting menuju kemerdekaan.
Sejarah mencatat kurang lebih 350 tahun Belanda menjajah Indonesia dengan merampas semua kekayaan bumi dengan kerja paksa. Situasi seperti itu pun pernah dialami oleh Israel. Akan tetapi dalam sejarah perjalanan hidup Israel, akibat ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mengakibatkan Allah murka dan menyerahkan mereka pada tangan orang Midian. Selama 7 tahun, Israel hidup di bawah kuasa orang Midian yang merampas semua yang dimiliki Israel. Kendati mereka mencari tempat-tempat perlindungan di pegunungan, orang Midian menemukan dan merampas semua kepunyaan Israel. Saat itu pun Israel berseru pada Allah, memohon pertolongan Allah dari orang Midian, dan Allah pun menjawab seruan mereka dengan menghadirkan seorang nabi. Nabi mengingatkan mereka bahwa hanya Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan, melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, bahkan dari tangan orang yang menindas mereka, dan memberikan tanah untuk mereka tempati. Dan Allah pun mengatakan dengan jangan menyembah Allah lain. Tetapi Israel tidak mendengar firman Allah karena kekerasan hati mereka. Kondisi ini pun membuat Israel tunduk dalam penghayatan bahwa sesungguhnya mereka tidak mampu tanpa Allah. Allah yang setia, bahkan dalam ketidaksetiaan Israel, kita pun sering memberontak dan membawa malapetaka. Dia yang selalu mendengar permohonan kita akan selalu menolong kita. Maka dari itu, membiarkan kesempatan buruk terjadi karena kekeliruan kita dalam bersikap membawa kita terjebak dalam jerat diri sendiri. Karena itu saudara-saudaraku, tetaplah berpengharapan hanya kepada Allah. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Engkau berkenan menyapa kami pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar dan pedoman kami menjalani sepanjang hidup anugerah Tuhan kepada kami. Ya Bapa di sorga, menjalani sepanjang hari ini, kami umat Tuhan menyerahkan aktivitas kami, pekerjaan kami, jalan hidup kami kepadamu. Berikanlah kami hikmat sehingga kehidupan kami sepanjang hari ini sungguh-sungguh menjadi perjalanan hidup yang terus berkenan kepada Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Berikanlah kami Tuhan kekuatan dan kesehatan menjalani pekerjaan kami, rutinitas kami, tanggung jawab kami masing-masing. Tolonglah saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, baik yang sedang menanti penyembuhan di rumah, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kasihilah mereka, anugerahkan mereka kesembuhan, pulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Beberapa saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita dimanapun mereka berada, Tuhan kasihilah mereka, hiburlah mereka, topanglah dalam kelemahan mereka.
Tuhan Bapa di sorga, ini doa kami kepadamu, permohonan kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Namun jikalau Engkau berkenan, dengarkanlah kiranya doa kami, permohonan yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan menghidupkan kami. Amin.